Halo, assalamualaikum. Inilah cara lapor SPT tahunan badan untuk perusahaan yang bergerak di bidang usaha klinik serta apotek. Bisa juga digunakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan sekaligus jasa. Seperti apa? Mari kita simak. Baik pembaca tipspajak.com, pemirsa Tips Pajak Media yang budiman, banyak sekali pertanyaan dan request yang masuk ke kami, ke Tips Pajak Media, meminta agar dibuatkan petunjuk panduan, pedoman untuk melakukan pengisian SPT tahunan badan di aplikasi Cortex untuk usaha klinik dan apotek. Dan kami telah memproduksinya khusus untuk Anda. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube ini, channel YouTube Tips Pajak Media, agar manfaat-manfaat yang kami usaha untuk berbagi ini, kami share ini dapat sampai kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi seperti ini. Video ini kami produksi hari ini di 8 Februari 2026, sehingga mengikuti kondisi yang terjadi saat ini di 8 Februari 2026. Untuk siapa video ini? Ini adalah untuk perusahaan, yaitu PT, CV, PT Perorangan, yang bergerak di bidang usaha klinik kesehatan dan atau apotek. Panduan ini juga bisa digunakan untuk perusahaan yang pendapatannya adalah dari pendapatan jasa dan sekaligus penjualan barang. Contohnya apa aja? Contohnya klinik Pratama, klinik Utama, klinik gigi, klinik kecantikan, apotek, dan seterusnya. Anda bisa menggunakan video panduan ini. Poin pentingnya, nah, dalam case ini yang akan kami sampaikan adalah perusahaan masih dikenakan PPh final 0,5% dari omset berdasarkan PP 55 tahun 2022. Untuk PT konvensional ya, untuk perseroan terbatas yang konvensional bukan PT perorangan, ini jangka waktu maksimal adalah di 3 tahun. Sehingga contoh apabila PT Anda berdiri di 2023, maka PT Anda hanya boleh menggunakan PPh final 0,5% ini selama 3 tahun, yakni di 2022, 2023. Saya ulangi, karena berdirinya di 2023, maka bisa digunakan di 2023, 24, dan 25. Artinya tahun terakhir ya. Sedangkan untuk CV dan PT Perorangan maksimal bisa menggunakan fitur PPh final 0,5% selama 4 tahun pajak. Nah, tahapan untuk lapor SPT tahunan badan di Cortex adalah seperti ini. Yang pertama, kita tentunya harus menyiapkan laporan keuangan, ya, menyiapkan dokumen. Yang paling penting adalah laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah kita harus sudah aktivasi akun Cortex DJP, khususnya akun Cortex penanggung jawab atau Pak Direkturnya. Berikutnya kita sudah harus memiliki sertifikat digital atau kode otorisasi DJP. Yang bisa punya sertifikat digital ini hanya manusia, hanya orang pribadi ya. Dan yang keempat, pastikan kita sudah berhasil login Cortex DJP. Dan nomor 5, kita sudah harus berhasil impersonate ke perusahaan. Dan yang keenam adalah kita menyiapkan laporan keuangan. Dan nomor 7 adalah step by step lapor SPT tahunan badannya di Cortex. Step by step lengkapnya dari awal banget sampai akhir ya, dari bagaimana aktivasi akun, kemudian bagaimana mendapatkan kode otorisasi DJP, bagaimana cara impersonate, ya tidak akan kami bahas di sini karena itu sudah dibahas lengkap di video yang ini. Video yang ini yakni pertama dan eksklusif
cara lapor SPT tahunan badan di Korteks sampai dengan dapat bukti lapor. Ini kami mempraktikkan perusahaan kami sendiri di mana pada 1 Januari 2026 yang lalu kami sudah berhasil lapor SPT tahunan badan. Mungkin itu adalah yang pertama di dunia kami telah berhasil lapor SPT tahunan badan di Korteks. Silahkan kunjungi video yang ini ya. Anda juga bisa dapatkannya di tautan di deskripsi di bawah. Dan kita harus menyiapkan laporan keuangan. Kita sudah harus punya laporan keuangan. Laporan keuangan minimal ada 2, yakni laporan laba rugi dan neraca ya, laporan laba rugi dan neraca. Lalu karena ini PPh final UMKM, maka ditambahkan juga daftar peredaran usaha. Ya, daftar peredaran usaha. Di sini kami menggunakan template Excel laporan keuangan yang kami produksi sendiri, yang kami kembangkan sendiri, yang kami buat sendiri, yang terdiri dari beberapa sheet. Ini nanti ya, ada daftar aset, biaya gaji, jurnal umum, buku besar, buku pembantu, neraca lajur, neraca saldo, laba rugi, dan neraca. Ya, nanti akan ini termasuk ini. Ada juga neraca lajur, daftar peredaran usaha, neraca, laba rugi, dan yang paling penting adalah ini, kami sudah membuatkan sheet untuk rekonsiliasi ke Korteks ya, sheet untuk rekonsiliasi ke Korteks seperti ini. Anda bisa mendapatkan template Excel ini di tautan di deskripsi di bawah. Baik, berikutnya kita sudah masuk ke SPT tahunan badannya ya. Kita langsung masuk ke SPT tahunan badannya. Namun jika Anda belum berhasil sampai sini, maka silahkan simak dulu video yang ini ya, step by step dari awal sampai akhirnya. Nah, ini adalah yang khusus, nanti khusus untuk klinik dan apotek atau perusahaan jasa sekaligus penjualan barang. Nanti di induk SPT adalah seperti ini. Baru muncul ada 2 lampiran, L2 adalah pemegang saham dan L11B adalah penghitungan EBITDA, earning before interest, tax, and depreciation or amortization. Langkah pertama yang dilakukan adalah klik posting SPT. Nah, kita sudah posting SPT dan di sini muncul data terakhir diperbarui pada 8 Februari 2026 jam 7.57 waktu Jakarta. Nah, berikutnya untuk B kita mulai isi sesuai dengan karakteristik klinik ini. Sektor usaha di sini kita ada 2 ya, sebenarnya ada dagang dan jasa. Sehingga nanti Anda perlu melakukan pemetaan terlebih dahulu usaha klinik Anda ini yang lebih besar pendapatannya itu dari jasa medis atau dari penjualan obat ya, dari pendapatan jasa atau penjualan barang. Untuk case ini yang lebih besar adalah dari pendapatan jasa medis, sehingga kita pilih yang lebih besar, maka kita pilih yang jasa. Nomor 2, apakah laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik? Kita pilih tidak, karena perusahaan kita masih bukan yang raksasa. Berikutnya C. Nah, ini poin penting dan cukup vital. 1A. Apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final? Nah, kata kunci dari yang narasi sepanjang ini adalah penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu itu adalah
Apakah Anda masuk ke PPh final 0,5%? Dah itu sebetulnya. Ya, apakah Anda itu termasuk ke wajib pajak yang kena PPh final 0,5%? Bahasa sederhana dari 1A adalah itu. Dan karena case kita adalah masih kena 0,5%, maka kita pilih iya. 1B. Apakah penghasilan wajib pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh bersifat final? Kita pilih iya karena penghasilan perusahaan ini murni pure dari jasa medis dan penjualan obat yang seluruhnya kena PPh final 0,5%. Nomor 2, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final? Nah, PPh final yang ini adalah tentunya di luar dari yang PPh final UMKM di 1A ini. Dan kita tidak ada penghasilan itu, maka kita pilih tidak. Lain halnya ketika perusahaan Anda menyewakan tanah dan atau bangunan, misal di emperan klinik Anda menyewakan kepada bank untuk ATM, misal, maka Anda harus pilih iya di sini. Nomor 3, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kita pilih tidak. Ini bisa dipilih ya ketika misal perusahaan Anda mendapatkan dividen dari anak usaha perusahaan Anda. Karena ini tidak ada, maka kita pilih tidak. Sehingga apabila klinik Anda pure PPh final UMKM 0,5%, maka konfigurasi di huruf C ini adalah di ya, iya, tidak, tidak. Berikutnya untuk D, karena di bagian depannya ini tadi 1A kita milih ya dan 1B kita milih ya, maka yang D ini otomatis tidak bisa terisi nih segini nih. Nah, dan PPh final juga otomatis 0. E, pengurang PPh terutang, apakah terdapat kredit pajak? Tidak ada ya, karena klinik kita tidak pernah dipotong pajak oleh pihak lain. Kemudian F, PPh kurang lebih bayar, ini juga tidak ada. G, silakan pilih tidak. Nah, untuk H ini tampilan awal seperti ini dan mari kita isi. H kita isi dengan seperti ini konfigurasinya. 21A, apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country? Kita pilih tidak. Untuk 21B, apakah berkewajiban menyampaikan dokumen penentuan harga transfer? Kita pilih tidak. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi? Kita pilih tidak. 21D, apakah wajib pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi dan atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi? Kita pilih tidak. 21E, apakah wajib pajak membebankan biaya penyusutan dan atau amortisasi fiskal? Kita pilih iya karena kita punya aset dan aset itu kita susutkan dan kita bebankan. Meskipun karena ini kena PPh final, semuanya dikoreksi fiskal semuanya nanti. 21F, apakah wajib pajak membebankan biaya entertainment, promosi penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? Tidak ada ya. 21G, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang usaha tertentu? Tidak. 21H, apakah wajib pajak memiliki sisa lebih? Tidak, ini untuk yayasan pendidikan. 21I, apakah wajib pajak menerima penghasilan dividen dari luar negeri? Tidak. 21J, kelebihan nggak ada. I, nanti kita harus upload laporan keuangannya ya. Bang, bagaimana jika laporan keuangannya tidak diaudit? Apakah harus upload? Harus upload. Karena frasanya adalah seperti ini, laporan keuangan atau laporan keuangan yang telah diaudit.
Seperti itu ya. Jadi Anda wajib upload laporan keuangan Anda. Baik, dengan isian kita tadi, maka kita scroll ke atas lagi, scroll ke atas, maka lampiran yang tadinya hanya L2, ya tadinya hanya L2 dan L11B, ya tadinya hanya L2 dan L11B telah beranak pinak menjadi L1D, L5, L6, L9, ya. Dan L11B masih ada. Dan berikutnya kita harus isi satu persatu. Kita isi L1D lebih dulu. L1D lebih dulu rekonsiliasi laporan keuangan. Kita harus siapkan laporan laba rugi dan neraca. Bagaimana cara untuk menyusun laporan keuangan untuk klinik dan atau apotek? Anda bisa dapatkannya di video di bawah, di video cara menyusun laporan keuangan. Yang ini ya, yang ini kami sudah menyiapkan pada Anda panduan bikin laporan keuangan untuk klinik dan apotek ya, untuk klinik dan apotek. Panduan bikin step by stepnya. Linknya ada di deskripsi di bawah. Baik, inilah laporan laba rugi yang sudah kita buat, yang panduannya ada di sini ya, step by stepnya. Laporan laba rugi kita pendapatannya totalnya di 475 ya, 475 juta. Biaya-biaya total di 371. Saya ulangi ya, di sini total penjualan ada di 475 juta. HPP-nya di 60. Namun nanti HPP masih akan kita tambah dengan beban jasa medis dokter di 90 ya. Total operasional di sekian, sehingga laba bersih sebelum pajak adalah di 46.250.000 rupiah. 46.250.000 rupiah. Cara menyusunnya step by stepnya ada di video yang ini. Dapatkan di tautannya di deskripsi di bawah. Kemudian untuk laporan posisi keuangannya ada seperti ini. Total aset perusahaan adalah di 206.250.000 rupiah dan total liabilitas dan ekuitas adalah di 206.250.000 rupiah, sehingga sudah balance laporan posisi keuangannya. Dan ini adalah kertas kerja ke Cortex yang ada di template Excel laporan keuangan standar klinik penjualan barang dan jasa. Seperti ini. Di sini tampilan Cortex-nya adalah seperti ini. Inilah kertas kerja template Excel-nya, kertas kerja rekonsiliasi fiskal yang nanti diminta ke aplikasi Cortex. Dan berikutnya kita akan masukkan satu persatu. Ini masih kosong semuanya, maka kita pilih di sini gambar pensil di sini. Kita pilih masing-masing akun ya. Contoh penjualan domestik kita pilih. Kami ulangi, tampilannya adalah seperti ini karena kita adalah perusahaan jasa. Di sini ada pendapatan jasa, penyesuaian penjualan, biaya pokok jasa, dan seterusnya. Kita pilih tanda pensil ini untuk melakukan edit. Klik tanda pensil. Nah, ini contohnya adalah pendapatan jasa 395 juta rupiah. Kita isi seperti ini dulu ya, simpan 395 juta rupiah. Begitu pula seterusnya Anda isi berdasarkan data-data dari laporan keuangan Anda dan berdasarkan angka ini yang sudah kita siapkan dari template Excel-nya. Ya, kita pindahkan masing-masing angkanya di sini. Di sini terlihat bahwa laba rugi usaha 465.250.000,
46. Saya ulangi, di sini nilai komersial untuk laba usaha adalah Rp46.250.000. Rp46.250.000 dan nilai fiskalnya juga sama Rp46.250.000. Ini sudah sesuai dengan laporan laba rugi kita nih 46250. Sesuai nih 46250. Nah, namun ada seperti ini. Karena PT ABC ini masih dikenakan PPh final 0,5% dari omset, maka kita harus melakukan penyesuaian fiskal atas akun-akun pendapatan dan akun-akun biaya. Yang kita tuju, yang kita cari adalah hasil akhir dari nilai fiskal harus Rp0. Dan akun pendapatan ini dilakukan penyesuaian fiskal negatif. Untuk akun pendapatan, kita akan lakukan penyesuaian fiskal negatif dengan kode FNE 01. Apa itu FNE 01? FNE 01 adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha. FNE 1 dikenakan PPh final. Nah, kembali ke kita tadi, nature-nya adalah kena PPh final. Dan akun biaya dilakukan penyesuaian fiskal positif FPO 11. FPO 11 adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final. Jadi untuk akun pendapatan seluruhnya dilakukan penyesuaian fiskal negatif kode FNE 01 dan untuk akun-akun biaya dilakukan penyesuaian fiskal positif di FPO 11. Caranya, kembali ke akun pendapatan jasa tadi, maka nilai komersial ini masih 395. Nah, Anda masukkan yang ini, penyesuaian fiskal negatif ini di Rp395 juta juga. Kodenya dipilih FNE 01 untuk pendapatan FNE dan untuk akun biaya FPO 11. Klik simpan. Untuk biaya seperti ini ya. Contoh biaya pokok jasa tadi di 150 juta, dilakukan penyesuaian fiskal positif 150 juta, sehingga FPO 11 kita pilih simpan. Dan dari sini nampak bahwa nilai komersial tadi laba usaha menurut komersial 46.250.000, sekarang laba usaha menurut fiskal adalah di Rp0. Sudah sesuai karena sekali lagi seluruhnya kena PPh final 0,5% dari omset. Itu tadi untuk laba rugi dan ini adalah untuk laporan posisi keuangan. Jumlah aset 206.250.000, jumlah pasifa atau liabilitas dan ekuitas adalah di 206.250.000. Masukkan masing-masing angkanya ke sini ya. Sesuai pos kas tarakas, piutang usaha, persediaan, beban dibayar di muka, aset tetap inventaris. Di sini ada utang usaha ya. Kemudian ini ada modal saham 100 juta, laba ditahan 46250 ya dan seterusnya sehingga ketemunya angka sesuai. Jumlah aset Rp206.250.000, jumlah liabilitas dan ekuitas di Rp206.250.000. Berikutnya kita simpan konsep. Kita sudah menyelesaikan untuk L1D. Apakah sudah selesai? Belum, perjalanan masih cukup panjang ya. Untuk L2 kita isi L2 daftar kepemilikan. Nah, pastikan Anda sudah memasukkan daftar kepemilikannya sehingga total sudah sesuai dengan akta pendirian Anda, modal disetor 100 juta, 100%. L1D sudah, L2 sudah, sekarang L5. L5 adalah rekapitulasi peredaran bruto. Ini hanya diisi ketika perusahaan Anda kena PPh final 0,5%, seperti contoh kita kali ini. Tentunya kita harus siapkan laporan peredaran usahanya ya. Daftar peredaran usaha sudah ada di template Excel kita tadi.
Dan panduan untuk menyusunnya sudah ada juga di link di deskripsi di bawah ya. 475 juta selama setahun. Maka kita input satu persatu. Caranya adalah Anda masuk ke yang B, rekapitulasi peredaran bruto dan PP yang telah dibayar, dan Anda klik pensil. Di sini masih 0 semua, kita klik pensil. Nah, maka seperti ini. Diisikan masing-masing bulan 5 juta, 5 juta, 15 juta, 20 juta, 60 juta, 80 juta, 80 juta, 60 juta, 150 juta, total 475 juta rupiah, lalu kita pilih simpan. Nah, PPh final yang dipotong pihak lain kita tidak ada. Maka di sini 0. Namun jika Anda punya PPh final 0,5% yang dipotong oleh pihak lain, silakan masukkan di sini karena untuk mengurangi jumlah pajak Anda. Sudah selesai. Simple untuk yang L5. Berikutnya kita isi L6 karena L6 muncul. L6 ini adalah angsuran pajak penghasilan untuk tahun berjalan. Apa maksudnya? L6 ini adalah pada konsepnya adalah ketika misal nih 2025 ini Anda kurang bayar tahunannya, kurang bayar PPh badan tahunannya di yang angka yang sangat signifikan, misal di 12 juta rupiah seperti itu ya. Anda kurang bayar 12 juta rupiah, maka dari angka 12 juta rupiah itu Anda bagi dengan 12 untuk menjadi angsuran ya. Untuk menjadi angsuran di tahun pajak 2026 ya. Sekarang ini untuk menjadi angsuran di tahun pajak 2026 yang SPT-nya nanti baru akan kita laporkan di 2027. Sehingga nanti kurang bayar tahunan di 2027 akan minimalis. Seperti itu. Namun karena perusahaan kita ini kenanya PPh final 0,5%, maka tentunya tidak ada PPh pasal 29 yang harus dibayar dan juga otomatis tidak ada angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Maka dari angka ini otomatis muncul dari sistem ya, dari omset rasanya ini. Silahkan diubah aja menjadi 0. Karena kita tidak perlu ada angsuran PPh pasal 25. Seperti itu. Lalu klik simpan konsep. Berikutnya kita isi L9, sedikit lagi selesai. L9 adalah daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Ini muncul karena di depan tadi kita memilih apakah ada pembebanan biaya penyusutan dan atau amortisasi fiskal. Kita buka kembali laporan keuangan kita. Ini di sheet daftar aset ini ya. Laporan keuangan sheetnya ada seperti ini ya yang kami sediakan. Ada di sheet daftar aset. Ada sheet jurnal umum, biaya gaji, buku besar pembantu, neraca lajur, peredaran usaha, sheet neraca, sheet laba rugi, dan sheet Cortex. Step by stepnya untuk menyusun laporan keuangan ada di tautan di deskripsi di bawah. Daftar aset seperti ini, kita punya laptop 1, laptop 2, printer, dan meja kursi. Ya kita bebankan, mari kita akan membebankan ini penyusutan tahun ini di 1,5 juta, 1,5 juta, 375, sehingga totalnya 3.750. Maka Anda masuk harta berwujud, pilih kelompok 1 karena semuanya adalah kelompok 1 ya, lalu pilih tambah. Ketik masing-masing untuk jenis harta, peralatan elektronik, biaya dibeli, tahun perolehan di April 2025. Biaya perolehan 8 juta, nilai sisa buku 8 juta, metode penyusutan garis lurus, dan penyusutan amortisasi fiskal tahun ini Rp1.500.000, keterangan laptop. Klik simpan. Lakukan sampai seluruh aset Anda. Contohnya di sini kita ada 4 aset, sehingga kita input ada 4 row atau 4 baris dan pastikan jumlahnya sudah sama, total di Rp3.750.000. Kemudian scroll ke bawah ya, di sini muncul. Nah, sebelum ada harta berwujud ini, harta tidak berwujud ada ini, jumlah penyusutan fiskal. Tadi adalah kita menghitung menurut fiskal. Dan menurut komersial berapa? Menurut komersial adalah kita kita memang sama dengan menurut fiskal. Sehingga dari yang 0 ini Anda harus isi
menjadi Rp3.750.000 juga ya. 3750, 3750, sehingga selisih penyusutannya tidak ada. Itu poin pentingnya, selisih penyusutannya 0. Sudah selesai? Sedikit lagi L11B. L11B adalah penghitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan yang bagian bawah. Kalau yang atas adalah untuk EBITDA ya. Atas ini adalah EBITDA, ini rasanya sih untuk konsumsi kantor pajak aja ya, dan untuk konsumsi wajib pajak juga sih, karena bisa mengetahui indikator kitanya nanti, indikator kesehatan perusahaan kita. Tapi abaikan saja, ini tidak terlalu kepake nanti. Dan penghitungan biaya pinjaman ini kita tidak ada karena kita tidak memiliki utang bank dan tidak melakukan pembayaran biaya pinjaman. Namun yang penting dari biaya pinjaman ini ada aturan bahwa rasio utang terhadap modal ya, rasio utang terhadap modal harus 4:1 ya, 4:1. Artinya rasio utang terhadap modal adalah harus 4:1 maksimal. Jika melebihi itu maka harus diproporsionalkan, yang boleh dibebankan hanya sebesar 4:1. Gitu. Ini tidak terpakai maka kita pilih simpan konsep. Kembali ke induk. Nah, kembali ke induk, Anda lihat lagi di huruf D. Huruf D ini Anda simak lagi bahwa pastikan PPh terutangnya adalah 0. Ya, karena kita kenanya PPh final. Jadi ini adalah PPh yang bukan final. Pastikan PPh-nya adalah 0. Sudah 0. Ini sudah 0, pengurangnya tidak ada, 0, 0, 0 semua. Laporan keuangan jangan lupa Anda upload. Dan karena sudah nihil semua, maka berikutnya adalah centang pernyataan yang berisi dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, jelas, dan lengkap. Lalu kita pilih simpan konsep. Setelah simpan konsep, maka Anda pilih bayar dan lapor. Dan akan ada notif seperti ini. Lalu kita diminta melakukan penandatanganan digital elektronik, masukkan passphrase kita masing-masing. Lalu klik konfirmasi tanda tangan. Akan ada notif bahwa passphrase sudah berhasil, sudah benar. Sehingga akhirnya SPT tahunan badan sudah berhasil kita lakukan. Dan akan berpindah ke sini SPT tahunan badannya kita. Dari tadi konsep SPT menjadi SPT yang sudah dilaporkan. Di sini ada 3 notif. Yang gambar mata adalah untuk melihat, gambar surat adalah untuk mengirim ke email, gambar PDF adalah untuk mengunduh formulir SPT kita. Tanda terima SPT kita klik ini ya, kita coba klik yang surat tanda terima. Maka SPT telah disampaikan, BPS telah kami kirimkan ke email Anda, dan inilah bukti penerimaan elektroniknya untuk perusahaan badan adalah seperti ini. Dan ini adalah SPT, bentuk SPT-nya adalah seperti ini. Untuk kasus ini nihil karena PT ABC masih dikenakan PPh final 0,5% dari omset. PT ABC belum pernah bayar PPh finalnya, maka berikutnya PT ABC harus bikin billing tiap bulannya lalu bayar ya. Tadi kita sudah tahu peredaran usahanya adalah dari April sampai dengan Desember, jadi Anda harus membuat 9 billing dari bulan April sampai bulan Desember.
September, April sampai Desember. Cara bikin billing PPh final 0,5% di Cortex sudah kami buatkan, ada di video yang ini. Cara buat kode billing PPh final UMKM 0,5%, tautannya ada di deskripsi di bawah. Sekian, itulah tadi cara untuk menyusun dan melaporkan SPT tahunan badan untuk perusahaan yang bergerak di bidang usaha klinik, serta apotek, dan juga bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa sekaligus perdagangan, perdagangan barang sekaligus jasa. Bisa menggunakan template yang ini. Sekali lagi, Anda dapat menyimak step by step menyusun laporan keuangannya di tautan di deskripsi di bawah. Mendapatkan Excel template laporan keuangannya juga ada di deskripsi di bawah. Semua ada di deskripsi di bawah ya. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini atau kunjungi berbagai kanal media sosial kami. Karena tipspajak.com ada di mana-mana. Kami ada di Instagram, YouTube, website, Telegram, dan juga TikTok. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa kunjungi berbagai kanal media sosial kami karena Tips Pajak Media ada di mana-mana. Kami ada di Instagram, di YouTube, di website, di Telegram, dan juga di TikTok. Sekian, salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.